Terima kasih Yang Mulia. Kita ke Pak Muzakir, Pak. Jadi mulai dari kita. Saudara ahli tadi sudah dikasih CV-nya. Kita panggil saudara ahli ya. Prof, saya juga baru tahu kalau saudara ahli udah jadi profesor. Kita panggil saudara ahli di sini. Pertanyaan pertama, saudara ahli, mohon saudara ahli jelaskan mengenai unsur-unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Baik, ahli jelaskan terkait dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya. Prinsipnya dalam unsur itu ahli selalu meringkasnya itu menjadi dua yang pokok, satu komplementer. Yang pokok itu adalah harus ada kerugian keuangan negara. Ya. Sebagai unsur pokok delik dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu adalah adanya kerugian keuangan negara. Dan kerugian keuangan negara itu, ini penjelasan ahli itu terkait dengan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kata dapat itu adalah sebagai penyelipan antara sebelum unsur kerugian keuangan negara itu adalah inkonstitusional karena dia menimbulkan ketidakpastian yang adil terhadap para orang yang dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Sehingga dengan demikian maknanya sekarang adalah rumusan delik itu formil material, ya. Bukan material saja tapi formil material. Tapi karena tekanannya kepada material, maka unsur pokok itu sesungguhnya adalah kerugian keuangan negara. Dan kerugian negara itu, keuangan negara itu harus disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum di dalam pasal 2 ayat 1 atau penyalahgunaan wewenang di dalam pasal 3. Dan oleh karenanya hubungan antara dua unsur ini, formilnya adalah melawan hukum, materialnya adalah kerugian keuangan negara. Formilnya pasal 3 adalah menyalahgunaan wewenang, materialnya adalah kerugian keuangan negara. Harus ada namanya hubungan kausalitas. Bukan hubungan kausal, tapi hubungan kausalitas. Yang ahli maksud hubungan kausalitas itu karena ada melawan hukum, karena ada perbuatan melawan hukum seseorang, maka terjadi menimbulkan akibat kerugian negara, keuangan negara. Karena terjadi kerugian negara semata-mata disebabkan karena perbuatan melawan hukum orang yang bersangkutan. Terima kasih ahli. Yang satunya lagi pasal 3 adalah ada penyalahgunaan wewenang menimbulkan akibat kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan negara harus dibuktikan semata-mata karena penyalahgunaan wewenang. Nah, hanya bagian komplementari adalah karena ada melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang tadi, maka uang negara rugi dan mengalir kepada diri sendiri, orang lain atau korporasi. Demikian. Terima kasih saudara ahli. Apakah dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat didakwa dan dipidana merugikan keuangan negara kalau tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang berdasarkan penjelasan ahli tadi? Benar demikian. Sehingga kalau misalnya hasil audit menyatakan terjadi kerugian keuangan negara, tapi tak ada orang atau orang tertentu atau orang sebut yang diperiksa itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak menyalahgunakan wewenang, berarti kerugian keuangan negara itu bukan disebabkan karena perbuatan orang yang tidak melawan hukum dan tidak menyalahgunakan wewenang. Terima kasih. Itu esensi pasal 2 dan pasal 3 ya, menurut pendapat saudara ahli. Siap. Pertanyaan saya selanjutnya, dapatkah ahli menerangkan mengenai asas pertanggungjawaban pidana tiada pidana tanpa kesalahan? Sejauh mana unsur kesalahan ini wajib ada dan harus dibuktikan dalam tindak pidana yang didakwakan? Untuk membuktikan adanya unsur kesalahan ini, apakah seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut haruslah tahu dengan sadar dan sengaja melakukannya? Bagaimana pendapat saudara ahli? Baik, benar begitu rumusan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu menggunakan term yang istilahnya melawan hukum. Kalau bahasa hukum pidana, kata melawan hukum itu pasti perbuatan itu aktif. Kalau perbuatan aktif dalam bahasa hukumnya berarti dilakukan secara sengaja. Artinya kalau perbuatan aktif mesti didahului oleh adanya niat atau mens rea, dan kalau sudah diwujudkan perbuatan melawan hukumnya, berarti perbuatan melawan hukumnya itu dilakukan secara sengaja. Berarti lahirlah di situ harus ada kesalahan dalam bentuk
kesengajaan. Kesengajaan apa? Kesengajaan melawan hukum untuk menimbulkan kerugian keuangan negara. Kalau pasal 3-nya demikian juga, karena kata-kata penyalahgunaan wewenang, ya, itu juga kata yang aktif, ya, term yang aktif, berarti dia harus ada orang yang punya itikat jahat atau mens rea, niat jahat untuk berbuat jahat. Dan kemudian ketika itu dilakukan benar-benar penyalahgunaan wewenang, itu artinya adalah penyalahgunaan uang dilakukan secara sengaja, maka konstruksi kesalahannya adalah kesengajaan. Dan kesengajaannya untuk apa? Kesengajaannya prinsipnya adalah merugikan keuangan negara. Nah, uang negara mengalir kemana? Seperti ahli sampaikan tadi, mengkayakan orang atau menguntungkan orang lain, diri sendiri atau korporasi. Demikian. Jadi apakah dapat disimpulkan bahwa apabila tidak ada mens rea, tidak ada motivasi untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan, contohnya dalam pasal 2 dan pasal 3 merugikan keuangan negara, motivasi kan pasti mencari keuntungan, saudara ahli. Apakah orang tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi kalau tidak terdapat dua hal tadi, tidak ada mens rea dan tidak ada motivasi untuk mencari keuntungan? Menurut ahli demikian. Karena apa? Di situ ada melawan hukum. Mens rea-nya melawan hukum terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Jadi mesti konstruksinya seperti itu. Sehingga dengan demikian pasal 3 pun juga sama, menyalahgunaan wewenang. Konstruksinya mesti harus ada niat jahat untuk menyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan negara. Maka ahli selalu berpendapat bahwa ini apa hubungannya melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dengan kerugian keuangan negara? Ya, pelakunya siapa? Ya, pelakunya adalah pengelola keuangan negara. Gitu. Terima kasih. Yang dia ada kewenangan untuk itu, penyalahgunaan wewenang, atau dia melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga uang negara lolos kepada yang lain, itu karena ada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Demikian. Terima kasih ahli. Mengenai kerugian keuangan negara, menurut pendapat saudara ahli, lembaga negara mana yang secara hukum berwenang dan kompeten untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara? Baik, ahli jelaskan. Tadi sudah tersimpul dari ahli keuangan negara dan juga ahli audit, ya. Kita lihatnya posisi dari mana. Kalau laporan pertanggungjawaban sudah berakhir dan sudah diserahkan kepada BPK, saya ulangi lagi, laporan penggunaan keuangan itu sudah berakhir dan kemudian sudah diserahkan pada BPK, berarti tanggung jawabnya itu ada pada BPK. Tapi kalau laporan pertanggungjawaban ini belum berakhir, masih on, maksud tadi masih on, itu berarti lembaga internal yang bisa menghitung. Siapa lembaga internal itu? Tadi sudah dijelaskan, bisa APIP atau yang lainnya atau Irwas, tapi yang paling sering itu adalah BPKP. Nah, kalau BPKP sudah membuat disebut sebagai audit dan sebagainya, ya itu berarti audit yang prosesnya masih on. Berarti itu juga bisa dijadikan pertimbangan untuk menyatakan tadi ahli sebutkan apakah terjadi perbuatan melawan hukum atau terjadi kerugian keuangan negara dan sebagainya. Tapi dia posisinya masih on. Tapi kalau sudah off itu adalah BPK RI. Demikian keterangan ahli. Terima kasih saudara ahli. Saya langsung ke ilustrasi aja saudara ahli. Bagaimana pendapat ahli? Seorang menteri bermain golf bersama para pejabat di kementeriannya. Tanpa sepengetahuan menteri, terdapat pihak swasta yang juga ikut bermain golf dan permainan golf tersebut dibayari oleh swasta tanpa sepengetahuan oleh menteri tersebut. Pertanyaannya, pertama, apakah menteri dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana menggunakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atas tindakan swasta yang membayar permainan golf tanpa sepengetahuan dari menteri tersebut? Yang kedua, bahwa dalam permainan golf tersebut, menteri tersebut itu member di tempat golf tersebut, sehingga biaya yang dibebankan biasanya kepada member itu cuma 200.000. Namun ternyata biaya yang dikeluarkan oleh pihak swasta lebih dari 20 juta karena membayar banyak pihak yang ikut bermain. Pertanyaan saya sebagai ahli, apakah menteri itu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas biaya yang dikeluarkan lebih dari 20 juta tersebut? Bagaimana pendapat ahli? Baik, kalau ingin menelusur apakah menteri bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa mendasarkan pada azas siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah
ini swasta ini yang berbuat. Ya. Apakah dia berbuat sendiri atau berbuat yang lain dan sebagainya? Kalau bisa terbukti ternyata itu adalah inisiatif murni dari pihak swasta untuk sebut saja itu membantu atau membayari kegiatan golf tersebut, yaitu sepenuhnya tanggung jawab swasta yang bersangkutan. Ya. Artinya apa? Kalau itu misalnya membayar itulah sebagai kriminal, sebagai tindak pidana, maka membayar itu tanggung jawabnya swasta, dan kalau dia adalah inisiatif swasta sendiri, berarti swasta lah yang bertanggung jawab. Apakah menteri bertanggung jawab? Ya, biasanya menteri itu hanya pemain golf aja. Artinya apa? Hal-hal teknis seperti itu kan tidak diatur oleh menteri yang bersangkutan. Ya. Dan yang kedua, kegiatan main golf itu kan bukan kegiatan kementerian, kan itu lebih pada pribadi dalam rangka untuk olahraga gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, ya kalau misalnya itu dibebankan kepada menteri, menurut saya tidak tepat. Ya. Apalagi menteri tadi punya member. Kalau member hanya bayar 200 perak, saya kira relevansinya apa 200 perak dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana yang itu kalau jadi tersangka itu sudah minimum, kalau pasal 2 itu kan sudah 4 tahun. Anda bayangkan 200 perak 4 tahun. Apa seperti itu? Ya. Penerapan hukum pidana harus hati-hati dalam satu konteks ini kalau harus dihubungkan dengan masalah kelaziman. Ya. Kalau misalnya ada orang, misalnya ada parkir itu dibayari bersama, itu juga nggak menjadi masalah, karena apalagi 200 perak seperti itu. Jadi ahli berpendapat bahwa terkait dengan pertanggungjawaban seorang menteri yang main golf tadi, itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang disebabkan karena itu adalah uang swasta dan itu adalah atas inisiatif dari swasta yang bersangkutan. Jika itu membayar fasilitas main golf itu adalah sebagai bagian daripada tindak pidana, maka tanggung jawab tindak pidana itu ada pada swasta yang bersangkutan. Demikian keterangan ahli. Terima kasih ahli. Saya kembali lagi ke penjelasan soal pasal 2 dan pasal 3 tadi, hubungan kausalitas tadi ahli. Ini tadi saya lupa tanyakan nih. Tadi saudara menjelaskan pokok kerugian keuangan negara, tapi harus ada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Kerugian keuangan negara itu menurut saudara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus dihitung, dan yang menghitung adalah auditor. Pertanyaan saya adalah, apabila seorang auditor yang ditugasi oleh kejaksaan diminta untuk menghitung kerugian keuangan negara, telah melakukan penghitungan melalui terlebih dahulu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan, dan di dalam persidangan dengan tegas menyatakan bahwa dari hasil proses audit tersebut, mereka selaku auditor tidak menemukan kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh menteri selaku pengguna anggaran, apakah menteri selaku pengguna anggaran tetap dapat dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana menurut pendapat ahli? Baik, ahli sampaikan bahwa kalau perbuatan dari seorang pengguna anggaran yang kebetulan dia sebagai seorang menteri yang sudah dilakukan audit dan simpul audit menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindakan penyimpangan atau kesalahan dalam posisinya atau kedudukannya sebagai pengguna anggaran yang dalam hubungan ini pelaksanaan satu kegiatan pengadaan barang dan jasa, maka menurut ahli itu adalah simpulan yang menjadi dasar. Kalau itu menjadi dasar, berarti tak ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh PA yang bersangkutan. Mendasarkan azas yang tadi sudah disampaikan oleh ahli dalam bidang keuangan tadi, bahwa kalau itu pengadaan barang dan jasa sudah diangkat di situ atau sudah ditunjuk KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK, berarti tadi hubungan hukum mengalir disebabkan karena dia adalah yang disebut sebagai pelimpah. Jadi itu berarti adalah yang disebut sebagai delegasi kewenangan, artinya kewenangan sudah dilimpahkan kepada KPA dan PPK, itu artinya
hubungan hukum sudah selesai. Dalam arti kata hubungan pengalihan wewenang sudah selesai. Nah kalau misalnya saja tadi sudah disebutkan hasil audit ternyata PA-nya itu adalah tak ada campur tangan dan juga telah tidak ada bukti-bukti yang menyatakan dia menyalahgunakan wewenang atau melawan hukum atau dan lain sebagainya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, menurut ahli dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait jika terjadi, saya ulangi lagi, jika terjadi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut diduga terjadi tindak pidana. Artinya apa? Kalau memang diduga terjadi tindak pidana, saya ingin menggarisbawahi apa yang ahli sampaikan tadi, asasnya adalah siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Nah atas dasar itu ditelusur kembali berdasarkan prinsip ini bahwa siapa di antara panitia dan sebagainya yang terbukti dia secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana, maka dia harus bertanggung jawab. Tapi pertanggungjawaban dia tidak bisa dialihkan kepada PA yang tadi ahli sudah ahli terangkan dan juga diterangkan oleh ahli sebelumnya, intinya sudah tidak punya garis ke atas lagi karena sudah menerima limpahan wewenang itu. Nah atas dasar itu maka kalau terjadi tindak pidana dalam praktek penggunaan anggaran ya atau pelaksanaan barang dan jasa tadi, maka tanggung jawabnya adalah mendasarkan pada siapa yang berbuat dia bertanggung jawab dan pertanggungjawaban tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Sehingga dengan demikian atas pertanyaan yang diajukan Menteri karena hasil audit dan sebagainya tadi sudah diterangkan, maka dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh panitia atau panitia pelaksanaan penggunaan anggaran atau sebut saja di bawah manajemen KPA dan BPK. Demikian keterangan ahli. Terima kasih yang saudara ahli. Pertanyaan berikutnya, ini saya kasih ilustrasi nih saudara ahli, bagaimana menurut pendapat saudara ahli ini. Seorang menteri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri bersama rombongan sekitar 15 orang. Yang mana dalam pemahaman menteri tersebut bahwa seluruh biaya perjalanan dinas menteri dibiayai oleh APBN. Dan dalam sebuah sidang terbukti berdasarkan keterangan dari Direktur Keuangan dari sebuah badan, anggaran perjalanan dinas luar negeri tersebut sudah dikeluarkan dari kas, sudah dibayarkan. Sedangkan dalam pelaksanaan terbukti dalam persidangan juga staf kementerian meminta pihak swasta untuk menalangi pembayaran biaya hotel karena menurut staf tersebut ada kekurangan biaya hotel. Permintaan kepada swasta dilakukan tanpa sepengetahuan menteri. Apakah menteri dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam konteks pasal 2 dan 3 merugikan keuangan negara? Mohon pendapat ahli. Baik, ahli jelaskan terkait dengan masalah permintaan kepada swasta untuk menutup anggaran. Maaf. Jadi kalau itu benar bahwa Menteri Perjalanan ke luar negeri tentu saja sesuai dengan manajemen hukum administrasi negara, maka dana itu harus berasal dari dana APBN Menteri yang bersangkutan. Ya. Itu artinya siapapun bawahannya, siapapun orangnya, tentu saja prinsip yang pertama adalah mendasarkan yang disebut sebagai anggaran APBN Menteri yang bersangkutan dalam perjalanan dinas ke luar negeri. Ya mestinya kalau ada informasi yang jelas begitu, anggarannya masih berapa, ini berapa dan seterusnya, kan Menteri bisa mengatur durasi waktu kunjungan ya sesuai dengan pos anggaran. Tapi ini semua teknis protokolernya adalah di tangan pihak-pihak lain ya, bukan pada Menteri yang bersangkutan. Jadi kalau Menteri yang bersangkutan pergi, tentu saja asumsi dasarnya adalah mereka akan dibiayai oleh dengan anggaran APBN. Atas dasar itu maka jika benar bahwa ternyata ada staf yang itu meminta swasta untuk menutup anggaran Menteri ke luar negeri, Menteri berkunjung ke luar negeri, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab secara hukum administrasi keuangan, dia tiba-tiba dia meminta kepada swasta. Kalau dia adalah tadi disebut stafnya, maka staflah itu yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabnya alasan apa dia mengambil atau meminta dana ke swasta. Yang seharusnya kalau dia staf itu paham tentang masalah anggaran, kan bisa dialihkan minta kebijakan untuk diambil dari anggaran yang lain.
Seharusnya begitu, tapi ini malah justru minta kepada swasta. Nah pertanyaannya adalah kalau begitu siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab adalah staf yang meminta anggaran pada swasta. Apakah pertanyaan tadi adalah apakah seorang menteri dapat juga dimintai pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimintakan dari swasta tadi? Karena seorang menteri tidak mengurus anggaran teknis seperti itu dan dia melakukan kalau itu benar tadi adalah tanpa persetujuan atau minta persetujuan atau sepengetahuan dari menteri, nah menurut ahli itu menjadi tanggung jawab pribadi pada staf yang bersangkutan. Dan seorang menteri kalau dia tiba-tiba tinggal di atau perjalanan ke luar negeri dinadai oleh dana sebagaimana yang tadi disebutkan dari swasta tadi, yaitu urusan tanggung jawabnya adalah urusan dari staf yang bersangkutan. Menteri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan inisiatif staf untuk meminta uang kepada swasta untuk menutup anggaran tersebut. Demikian menurut ahli. Terima kasih saudara ahli. Sekarang saya tanya pendapat ahli soal tindak pidana penyertaan dalam KUHP. Mohon saudara ahli jelaskan mengenai ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta penerapannya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Ahli jelaskan pada prinsipnya pasal 55 KUHP itu apabila terjadi tindak pidana korupsi, sebut saja itu kalau itu subjeknya atau pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, kalau ada tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dilakukan oleh 2 orang atau lebih, maka 2 orang atau lebih itu akan dikenakan pasal 55 ya. Yang menjadi pertanyaan adalah kapan 2 orang atau lebih itu dapat dikenakan pasal 55 ya. Ahli selalu mendasarkan pada prinsip begini, seseorang diterapkan dalam delik penyertaan pasal 55, masing-masing itu punya sebut saja itu ciri-ciri masing-masing di dalam para pelaku di dalam pasal 55. Kalau boleh ahli sebutkan, satu adalah pelaku material atau material dader yang dia melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik. Kalau bahasa yang lain sering juga disebut sebagai dia adalah eksekutor. Yang kedua adalah menyuruh lakukan. Yang disebut menyuruh lakukan adalah orang yang menggerakkan orang lain, dan orang yang tergerak melakukan kejahatan itu adalah orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka itu namanya menyuruh lakukan ya. Yang ketiga adalah orang yang turut serta melakukan. Turut serta itu harus ada orang yang melakukan kejahatan dan orang lain dompleng untuk melakukan kejahatan itu, melakukan turut serta. Dan yang keempat namanya penganjuran. Penganjuran adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan karena ada hubungan-hubungan tertentu yang salah itu secara limitatif. Yang salah satu di antaranya itu adalah karena misalnya ada upah, ada janji dan seterusnya, sehingga dia mau melaksanakan niat jahat orang lain. 100% yang melakukan itu adalah orang yang teranjur dari penganjur tersebut. Sedangkan penganjur ikut dimintai pertanggungjawaban ya. Dan pelaku penganjur, pelaku yang melaksanakan tadi juga atau eksekutor dapat dimintai pertanggungjawaban. Atas dasar itu, maka kalau diterapkan pasal 55 untuk menyatukan itu pelaku itu sebagai apa, ahli sudah menyampaikan bahwa harus memenuhi syarat, 2 syarat prinsip syaratnya itu, yakni pertama syarat subjektif dan syarat objektif. Apa artinya syarat atau unsur subjektifnya itu? Unsur subjektifnya itu adalah masing-masing pelaku dalam pasal penyertaan itu harus memiliki niat untuk berbuat jahat. Saya ulangi lagi, memiliki niat untuk berbuat jahat. Ini terlepas nanti sumbernya dari mana. Yang kedua, niat jahat itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Secara objektif, ada hubungan antara kelakuan satu dengan kelakuan pelaku yang lain sedemikian rupa yang kelakuan satu dengan kelakuan yang lain itu dilakukan dalam rangka untuk mencapai atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituju. Jadi ada terjadi hubungan antara kelakuan satu dengan kelakuan yang lain untuk mencapai unsur-unsur tindak pidana yang dituju. Dan kalau itu dikumpulkan jadi satu syarat subjektif dan objektif, akhirnya tujuan melakukan kejahatan itu tercapai. Nah, atas dasar itu maka ahli berpendapat bahwa ketika dia harus mendakwa pasal 55 itu harus ada namanya disebutkan dia sebagai pelaku apa secara subjektif dan objektif.
Kalau tiba-tiba jaksa itu hanya menunjukkan, oh dia penyertaan karena mendatar saja tanpa diberi kualifikasi penganjur, turut serta, atau dia adalah sebagai menyuruh lakukan, ahli berpendapat bahwa itu tidak boleh, ya, karena harus itu pelaku berdiri sendiri, ya. Kalau digeser kepada yang lain itu sudah nggak tepat. Nah, atas dasar itulah maka dia harus jaksa harus membuktikan pada dakwaannya bahwa dia sebagai apa. Kalau penganjur dia harus buktikan unsur-unsur sebagai penganjur itu apa. Kalau dia sebagai turut serta atau sebagai menyuruh lakukan harus dibuktikan. Tapi kalau tidak disebutkan di dalam surat dakwaannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung itu disebutkan dakwaan jaksa itu adalah kabur. Artinya jaksa mendakwa seseorang dengan pasal 55 itu kabur. Padahal pasal 55 adalah urgen atau penting untuk mencari kualifikasi orang itu melakukan perbuatan itu sebagai apa. Dan juga hakim, majelis hakim juga mempertimbangkan dia itu sebagai apa. Kalau dakwaannya misalnya dia turut serta, ternyata dia penganjur, berarti dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena ternyata perbuatannya adalah sebagai penganjur. Atas dasar keterangan ahli tersebut, itulah penerapannya dalam satu perkembangan hukum tentang pasal 55 yang esensi pokoknya harus bisa dibuktikan subjektif dan objektifnya. Demikian. Terima kasih Yang Mulia, kami sementara cukup Yang Mulia kepada ahli pidana, ya.